Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Baik Pak, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Sehat itu katanya singkatan senang hati. Walaupun ibu sedang hipertensi hari ini, tapi hatinya senang, itu tetap sehat ya Bu? Walaupun sudah mulai osteoporosis, tapi hatinya senang, itu tetap sehat ya? Karena kalau sakit itu juga singkatan salah kita ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini saya diberikan amanah oleh panitia untuk bicara tentang komunikasi sehat dalam keluarga. Kita harus belajar terus bagaimana komunikasi sehat dan efektif di dalam keluarga. Supaya apa? Supaya rumahnya aman dan nyaman ya. Karena banyak sekali musuh yang di luar ya. Musuh di luar banyak sekali. Saya setiap hari lihat anak-anak bermasalah. Saya setiap hari melihat keluarga yang bermasalah ya. Dan gak pernah habis. Inilah musuh kita di luar ya. Maka kita ingin mencoba terus membentuk keluarga yang aman dan nyaman ya. Mudah-mudahan keluarga kita sudah aman ya Pak ya. Aman, kita jaga, kita kasih makan ya, kasih pakaian. Tinggal mungkin nyamannya yang harus ditambah ya. Kalau orang tanya, Bu Aisyah gimana keluarga suatu rumah itu nyaman? Teorinya banyak sekali, tapi mari kita pakai satu cara saja. Apa itu? Kalau bicara sama keluarga, suami ke istri, istri ke suami, bapak ibu ke anak-anak, tolong perbanyak senyum. Bapak ibu senyum dulu ya. Senyum yang membuat nyaman itu kalau sudut kanan kiri seimbang Bapak Ibu. Karena masih ada orang tua yang senyumnya sebelah doang. Mukanya miring, mana video, mana kamera, coba kasih lihat dulu, mukanya begini. Lihat temennya berhasil, harusnya senyumnya begini. Ah, luar biasa kamu ya, ini ada yang begini. Ya, jadi untuk bikin nyaman baik di rumah maupun tempat kerja, lebih banyak senyum ya. Senyum yang baik adalah sudut kanan kiri diangkat. Sekali lagi Bapak Ibu senyum dulu. Dan pada saat kita senyum akan keluar hormon bahagia dari ya sebuah kelenjar yang ada di pertemuan dua alis. Boleh Bapak Ibu pegang dulu pertemuan dua alis. Di situ ada tempat hormon bahagia dan hormon penghilang nyeri. Maka Bapak Ibu kalau sakit kepala sering begini kan? Atau bahkan ada ibu-ibu yang dikerok sininya nih. Ya, iya. Di sini. Jadi kalau kita senyum, dia akan keluar lewat pembuluh darah dan membuat diri kita bahagia. Namun senyumnya harus ditahan minimal 7 detik. Ayo Bapak Ibu, senyum, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luar biasa. Kamera mana kamera? Karena ada orang senyum cuma 2 detik. Istri ke suaminya. Suami ke istrinya. Udah 2 detik miring pula. Karena kalau 2 detik, stimulasi dari sudut bibir ke tempat kelenjar pituitari itu belum sampai. Bahkan kelenjar pituitari bingung juga, ini mau keluar dopamin apa enggak, mau keluar hormon bahagia atau tidak. Ya, jadi sekali lagi, supaya rumah nyaman, supaya tempat kerja nyaman, kita banyak tersenyum. Ya, walaupun tidak semerta-merta kita bisa mudah tersenyum. Terutama ibu-ibu, Pak, punten maaf ya. Pak, kami biasanya ada waktu-waktu yang bikin susah senyum. Pada saat 2 hari mau menstruasi Pak. Ya Bu ya, kita rasanya kesel banget ya. Walaupun sudah rajin seminar, rajin taklim, pengen pukul orang ya. Maka di Amerika Pak, anak sekolah perempuan, ya mudah-mudahan bisa diterapkan juga di sini, tapi entah kapan. Kalau sedang mens dan hari itu ulangan matematika, ditunda. Perempuan kalau mau mens Pak, analisanya ya terhambat ya. Bahkan di Amerika kalau ada kasus istri pukul suami, istri bunuh suami, hakim akan tanya jadwal menstruasi. Kalau kejadian itu 2 hari sebelum mens atau hari pertama sampai hari ketiga menstruasi, hukumannya dikurangi. Tapi itu baru di Amerika Bu, di sini belum ya. Iya, baik. Dan supaya nyaman juga, ya, ternyata setelah diteliti kenapa rumah tangga suami istri itu sering bertengkar, itu karena istri tidak paham tentang program otak suami, suami juga tidak paham program otak istri. Maka hari ini izinkan kami untuk membahas tentang perbedaan otak pria wanita, ya.
Baik, let's slide. Ya. Sebetulnya ya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 36, mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa zakaru kal untha, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya, ini tidak satu ayat, ini cuma sepenggalan ayat. Dan diteliti oleh ilmuwan di luar negeri, ya. Boleh slide? Ya, saya ambil dua referensinya ya. Ini ada suami istri Mr. Alan dan Barbara Pease. Mereka meneliti tentang otak pria wanita di Institut Psikiatri London tahun 1998. Dan kemudian yang di sebelahnya Dr. Luan Brizendin. Beliau ahli saraf dan ahli jiwa, neuropsychiatry. Beliau menelitinya di University California, Florida. Yang di Florida, bukan yang di LA. Ya. Yang unik, satu meneliti di Eropa, satu meneliti di Amerika, tidak saling menyapa, tidak saling memberitahu. Hasil penelitiannya sama. Karena yang diteliti adalah otak manusia. Jadi ini otak kita, Pak, Bu. Ya, saya perbesar ya. Mohon maaf ya, mohon izin. Nah, ini. Oh, ini dulu, saya pakai sini aja ya, operator ya. Ya, baik. Ini otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin. Yang sebelah sini, ini dari sebelah kanan, ada otak besar, ada otak kecil. Ada batang otak yang jalan ke bawah, dan nanti sampai ke bawah sumsum tulang belakang. Yang sebelah sana otak dari atas, yang kecil bagian dahi. Ya. Dan kalau ini adalah otak orang masih hidup, ya boleh bantu? Rupanya nggak nyampein. Ya, ini. Ini orang, ya otak kita Bapak Ibu. Ini buat ibu aja deh Bu, coba pegang dulu kepalanya Bu. Belai-belai kepalanya Bu. Ada otaknya Bu. Ah, ini isinya. Ibu-ibu baru ingat punya otak kalau tanggung bulan Pak. Anak sekolah, mahasiswa, mahasiswi baru ingat punya otak kalau mau ujian. Ya, di dalam otak ini banyak program. Di dalam otak juga banyak pembuluh listrik. Maka untuk membangkitkan listrik, ya kita harus banyak minum. Bapak Ibu kalau seandainya sedang banyak pikiran, malas makan, tapi harus cukup minum. Ada minum Bapak Ibu di depan? Silakan minum dulu. Karena air adalah pembangkit tenaga listrik, ya. Semua program yang kita pernah pelajari tersimpan di memori di otak, sehingga kalau satu saat sedang ada masalah dan kita harus menganalisa dan sintesa, maka harus banyak minum, ya. Air putih ya Pak? Bapak Ibu suka minum teh? Nah, teh itu karena ya larutan bukan pelarut, maka kalau habis minum satu cangkir teh diganti dengan satu cangkir air putih. Ya, masih suka minum kopi Bapak Ibu? Minum kopi yang sehat, satu cangkir kopi diganti 3 cangkir air putih. Makanya kedai kopi internasional, kalau Bapak Ibu minta air putih itu dikasih, itu nggak bayar. Kalau ada sampai kedai internasional bayar air putih, wah itu boleh dilaporkan itu. Ya, iya. Jadi minum kopi yang sehat adalah satu cangkir diganti 3 cangkir air putih. Kalau minum kopinya 1 mug, berarti 3 mug ya air putih sebagai penggantinya. Ya, baik, banyak ya. Baik, sekarang kita lihat otak kita. Next lagi, ya. Jadi Allah saking pentingnya otak diletakkan paling atas. Terbagi 2, ada kanan dan kiri. Terbagi 2-nya persis garis hidung ke atas. Otak kanan mengatur tubuh yang kiri, otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh gerakan tangan kanannya? Yang kanan, yang kanan. Ya, itu yang atur otak sebelah kiri. Ya, kaki kanan boleh digerakkan Bapak Ibu. Ruangannya sejuk jadi bisa kita gerakan. Kalau kanan yang bergerak berarti kiri yang atur. Ya, boleh gerakan ya, tangan kirinya. Ini berarti otak kanan yang mengatur. Otak mana yang bekerja pada saat kita tepuk tangan? Dua-duanya, kiri kanan. Makanya orang habis tepuk tangan itu langsung segar kembali dan bahagia. Makanya kasihan orang yang cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, cuman sebelah otak dia. Ya, jadi sistem saraf yang keluar dari otak kiri ke kanan, otak kanan ke kiri. Jadi sistem saraf itu yang keluar dari sumsum itu jalannya miring. Saya mohon izin ke depan Bapak Ibu ya, kasih contoh ya. 1. Jadi kiri ke kanan, kanan ke kiri. Makanya nggak heran ada bentuk celah-celahan di mana saja mengatakan dasar otaknya miring. Pernah dengar Bu? Dasar sarafnya miring. Selama ini kalau kita dibilang gini kita marah. Mulai sekarang Bapak Ibu kalau ada yang bilang begini, bilang betul. Ada lagi bilang begini, tambah betul. Pernah diprediksi oleh ahli anatomi, kalau otak kiri mengatur tubuh kiri, otak kanan mengatur tubuh kanan, jalan kita begini. Nah, tidak bisa satu persatu.
Ibu mau jalan begitu, Bu? Makanya kalau ada yang ya bilang ibu otaknya miring, sarafnya miring, bilang betul. Ya, baik. Mari kita lanjutkan lagi. Ilmu tentang otak sekarang sangat berkembang, makanya diistilahkan neuroscience. Kenapa? Karena ditemukan alat yang namanya functional MRI. MRI yang melihat kerja otak pada saat orang itu ya melakukan aktivitas. Berbicarakah, berpikirkah, bersiulkah, menggerakkan tangan kanan, jadi pakai alat ini. Otak pria wanita juga pada saat penelitiannya menggunakan functional MRI, makanya para ahli mengetahui bahwa ternyata program di otak laki-laki dan perempuan ya berbeda. Nomor satu perbedaannya adalah ini. Nah ini otak laki-laki male, itu otak perempuan female. Langsung ditandai dengan warna orange. Ternyata laki-laki warna orange-nya hanya di otak sebelah kiri, perempuan orange-nya kiri dan kanan depan. Apa ini? Ini program bahasa dan bicara. Laki-laki hanya sebelah kiri, perempuan kiri dan kanan depan. Maaf ya Pak, ini sunatullah. Karena program bicara perempuan kiri dan kanan depan, inilah yang mendasari wanita lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Alhamdulillah ya Bu Susi ya. Ya Allah. Laki-laki karena program bahasa bicaranya cuma sebelah kiri, maka bapak-bapak ini kalau stroke, saya biasanya kalau ada pasien stroke, lumpuhnya di kanan berarti masalah di otak kirinya Pak. Itu terapi bicaranya pasti lama sekali, bahkan nggak bisa bicara. Cuman kalau perempuan lumpuh di kanan masih bisa bicara, lumpuh di kiri masih bisa bicara. Karena otak bicaranya dua belahan, ya luar biasa. Laki-laki karena di kiri maka para ahli menghitung-hitung, ya apa yang terdapat, ya silakan slide-nya. Nah ini dalam sehari laki-laki mengatakan antara 2.000 sampai 4.000 kata. 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 bahasa tubuh, jadi rata-rata komunikasi 7.000 pada pria. Ibu, yang suaminya pendiam berarti 5.000. Bapak, yang punya watak pembicara bisa jadi yang 9.000. Dan mari kita lihat wanita. Slide. Nah. Maaf ya Pak, ini penciptaannya begitu. 20.000 kata. Ada juga sih ibu yang pendiam. Ada Bu pendiam? Yang kayak saya gini. Ibu Susi nggak percaya saya pendiam. Yang pendiam 16.000. Wanita yang banyak bicara 24.000. Dan menurut penelitian, wanita atau perempuan kalau dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000, tidur malamnya tidak nyenyak. Jadi tolonglah kasih kesempatan ibu ya Pak untuk disalurkan 20.000 kata itu ya Allah. Ya. Untung ada Dharma Wanita ya. Suami istri ini kadang-kadang, Pak, kami istri, kalau bapak pergi kangen banget, suami ya. Pas pulang seneng, tapi nggak ada 10 menit suami istri bertemu, kesal. Kenapa? Suami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Allah ayah, aku diundang di universitas terbuka itu besar sekali. Dan suami saya cuma jawab, Ibu pernah begitu? Ngomong panjang lebar dan cuma dijawab, Apa rasanya Bu? Sakitnya di mana? Ya Allah Pak, kesian. Saya juga dulu marah. Kenapa? Ilmu ini masuk di Indonesia dalam bentuk jurnal tahun 2006. Saya menikah sejak 92. Kesel sekali kalau dibilang, Tapi setelah ini saya paham kenapa laki-laki malam hari susah bicara. Karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Maka kita cuma dapat Iya Pak Bu. Apalagi yang suaminya dosen atau guru. Ya Allah. Bapak dosen dan ibu dosen kalau di kampus siang hari semua masih bisa bicara. Tapi malam hari bapak dosen sudah diam, ibu dosen masih bicara. Ya. Suami saya senang sekali kalau lihat jadwal saya.
Hari ini misalnya seminar 2 kali dan pasiennya ada 5 karena konseling lama Pak. Dia senang sekali dan dia bilang pasti malam istri saya sudah tidak bicara lagi. Sudah tersalurkan 20.000 kata, ya Allah. Ya. Jadi boleh Bu nggak usah marah. Kalau Bapak cuma bilang, tapi Bapak tolonglah sisakan Ibu 50 aja Pak. Atau 100 ya, kesian ya. Maka Ibu supaya harmonis suami istri, apalagi kalau tidak sama-sama bekerja, paling ideal seminggu sekali jalan sama suami di siang hari. Supaya Ibu dengar 7.000 kata itu. Bisa Bu? Nggak bisa? Kalau nggak bisa minimal sebulan sekali. Bisa Bu? Nggak bisa juga? Kalau gitu Ibu sabar, tunggu suami pensiun. Insya Allah setiap hari 7.000 kata buat Ibu. Siap-siap. Ya, ya Allah. Yang bikin bertengkar ini Pak. Ini juga Bu, Pak. Maaf ya Pak. Kadang kami istri kalau WA Bapak panjang kan, dan cuma dijawab oka. Ya, TKS masih bagus Pak, oka 2 huruf. Tapi suami saya, kalau tadi saya sampai di sini kira-kira tadi jam 8:30, sebelum sampai, ini masih pagi kan? Jadi saya bilang, ya Amas, saya mau seminar, tolong doanya. Dia jawab lebih panjang dari oka karena masih pagi. Apa tadi dia jawab? Baik. Itu tentu lebih panjang dari oka ya. Kalau malam atau sore oka. Ya malam atau begini. Saya sering tugas keluar kota, beberapa bulan yang lalu tugas ke Padang. Sampai di Padang jam 11 malam, sampai di hotel setengah 12. Saya waktu itu satu kamar dengan teman perempuan juga, ibu-ibu. Tapi dia belum pernah belajar ilmu ini. Sampai hotel kami sama-sama, ya namanya istri, langsung laporan sama suami. Dia juga begitu, ya. Tetapi apa yang terjadi? Suami saya hanya read nggak dibalas padahal status online. Karena saya sudah belajar, tetap tenang, hanya tinggal istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi habis itu saya tenang. Teman saya belum belajar. Suaminya read, nggak dibalas, status online, dia tungguin setengah jam nggak dibalas, dia telepon suaminya. Apa dia bilang? Papa, baca WA. Serem amat. Bu, perempuan kayak gitu nggak cantik Bu. Saya mungkin lebih cantik pada saat itu, kenapa? Saya paham, sudah malam setengah 12. Lebih baik tutup saja, sabar, insya Allah besok pagi pasti Bapak balas. Benar, suami saya jam 6 dia balas. Kenapa baru pagi? Karena baru bangun tidur, 7.000 kata sudah ada kembali. Jadi sabar ya Bu, karena memang itu penciptaannya begitu. Ya, maaf ya Pak, kami karena stoknya banyak, makanya semua ditulis. WhatsApp itu kan ada teknologi emoticon ya Bu. Kalau ketawa kan ada gambar. Kami perempuan nggak cukup 1 Pak, 3 gambar emoticonnya. Masih ditulis di bawah, hehe, titik, hehe, titik, hehe. Itu kami Pak. WK, WK, WK. Bapak terima kasih mungkin bisa TKS, kami nggak bisa Pak. Makasih ya. Begininya ada 5 ya Bu. Ya, jadi Ibu punten, nggak usah marah lagi ya kalau dijawab oka ya. Percuma buang energi, ya. Percuma juga ganti suami, karena juga begitu. Oka gitu. Bapak Ibu siapa punya anak laki-laki dan anak perempuan? Mereka sudah punya aktivitas pagi ya, Prabudan juga ya, anaknya laki perempuan. Malam hari atau sore hari anak laki-laki dan perempuan pasti berbeda responnya. Anak perempuan pasti masih bisa lebih diajak bicara ya Bu. Anak saya 5, 4 laki-laki 1 perempuan. Yang perempuan ini, aduh, SMP sampai mau menjelang maghrib sampai di rumah, tapi masih bisa ngomong. Biasa kadang-kadang di pintu, Assalamualaikum Ibu. Ah, ini anak perempuan. Waalaikumsalam, Ragil udah pulang. Tapi 4 anak laki-laki saya, pulang menjelang maghrib, maaf, Assalamualaikum juga cuman kum. Waalaikumsalam, Kakung sudah pulang. Kalau Ragil ditanya, Ragil gimana di sekolah? Ya Allah Ibu, ketua OSIS barunya cute banget. Itu anak perempuan. Anak laki-laki ditanya, Kakung gimana di sekolah? Ya gitu deh. Ibu siapa punya anak lakinya kayak gitu Bu? Ya, nggak boleh marah. Apalagi anak milenial sekarang. Kakung gimana di sekolah? B aja.
Udah ngomongnya sedikit disingkat juga B aja, baik aja. Nah, perempuan kita tanya kan, tadi belajar apa nak di sekolah? Dia bisa cerita. Ya, ibu tadi aku tuh belajar reproduksi. Ya Allah, aku baru tahu kalau sperma bertemu telur itu lama dan jauh. Itu perempuan. Pria, belajar apa tadi nak di sekolah? Sama kayak kemarin. Ibu, bapak, kalau anak laki-lakinya seperti itu, bukan mereka mau membangkang orang tua, tetapi 7.000 kata sudah habis di sekolah. Sudah habis di kampus yang punya anak mahasiswa. Bisa terima bapak ibu? Ya, kenapa? Supaya rumahnya nyaman. Ya, iya. Lagi kita lihat lagi. Yang punya anak perempuan ada bapak ibu? Ya, oke, slide. Kalau ibu, bapak, anak perempuannya bicara, tolong lihat wajahnya. Perempuan kalau bicara pak, senang dilihat wajah. Ibu, anak perempuan pantang lagi bicara, kita cuma dengar sambil pegang gadget, itu dia marah sekali. Anak perempuan sekarang yang pakai narkoba juga banyak bu. Kenapa? Jengkel sama orang tuanya. Ya, yang jadi lesbi juga banyak. Ya, jadi kalau dia bicara kita lihatin. Walaupun itu anak nggak lihat kita, tapi dia senang kalau wajahnya dilihat. Ya. Tapi kalau anak laki-laki, ya, laki-laki lebih senang lihat benda. Laki-laki senang lihat benda. Laki-laki senang lihat benda bergerak, dan laki-laki senang menggerakkan benda. Ah, itu laki-laki. Contohnya ini pak, gundu diem disentil, bola diem ditendang. Itu kan menggerakkan benda pak, bu. Iya kan gitu. Jadi kalau punya anak laki bapak ibu, apalagi ini era gadget. Kalau dia sedang main gadget ya, terutama ibu-ibu nih, kadang-kadang nggak paham ya. Anak laki kalau dipanggil ibunya, nak ibu pergi ya. Iya bu. Karena tidak kuat lihat wajah, dia lebih senang lihat benda. Maka ibu nggak usah takut, nggak usah marah. Kalau bapak atau suami pagi-pagi habis sholat subuh, dia lebih senang lihat gadget daripada lihat wajah ibu. Bapak-bapak yang senang motor gede barangkali, habis sholat subuh, bapak lebih senang lihat motor gedenya daripada wajah istrinya. Itu laki-laki senang lihat benda. Support saja bu. Tadi pagi suami saya, dia duduk. Ini cerita nih selalu terjadi. Suami saya duduk, sedang pegang gadget, saya bilang, ya aku pamit ya, mau ke UT. Dia cuma begini saja, iya. Terus saya pancing, ya aku udah cantik belum? Udah. Bohong banget. Dulu itu bisa berantem loh bu. Ya yang benar, udah cantik belum? Dia tambah marah, iya udah apa sih? Setelah saya tahu laki-laki senang benda, dan sekarang era gadget, kalau saya tanya cantik, lebih baik saya foto selfie, kirim ke gadgetnya. Assalamualaikum, aku udah cantik belum? Ibu, suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget daripada lihat langsung begitu. Kenapa saya tahu suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget? Setiap foto yang saya kirim, dia zoom. Ya. Saya pernah lihat, ya Allah, di zoom. Ya Allah. Sekarang ada program edit pak, muka saya diedit itu. Bulu matanya dipanjangkan. Ya Allah, itu galerinya semua palsu itu. Ya, bisa paham ya bu? Jadi kalau ibu mau chatting sama suami lebih baik lewat gadget aja, itu pasti dibaca bu. Iya. Bapak, ini ibu yang mana ya bapak ini? Mana istrinya, kesian banget. Udah pakai gadget aja masih belum dibaca. Allahu Akbar. Ya, paling enggak ibu enggak baper pak. Capek loh perempuan nungguin balasan WA, ya. Saya dulu pak, kalau dijawab suami Oka, belum tahu ilmu ini tuh. Apa saya bilang? Tuh kan, dia sudah gak sayang lagi sama aku. Ih perempuan gitu pak. Tapi setelah tahu ilmu ini, dijawab Oka malah bangga. Ya Allah, laki-laki banget suami aku. Anak saya tanya, kenapa bu? Oka doang. Tapi gak bikin marah. Uang energi bu marah, nanti banyak kerjaan yang gak selesai. Ya, iya kayak gitu. Ya, next lagi. Makanya tempat seperti ini didominasi oleh anak laki-laki. Karena laki-laki otak kanannya otak benda dan otak ruang. Laki-laki kalau lihat ya komputer begitu langsung 3 dimensi otaknya. Ya, makanya ya universitas terbuka ini pasti anak lakinya lebih senang sekali. Mahasiswa itu lebih senang atau lebih telaten untuk ya mengerjakan atau mendapatkan informasi atau belajar lewat ya gadgetnya. Karena memang otak laki-laki otak benda. Perempuan senang juga gadget, tapi tidak sekuat laki-laki bu. Itu bukan gaptek, itu karena ibu perempuan banget. Jadi kalau ada yang bilang, ih ibu gaptek, tidak sayang, bunda perempuan banget.
Otaknya tidak seperti laki-laki yang otak kanannya berkembang lebih pesat. Ya, ya. Lagi? Laki-laki kurang menyukai kontak mata, Ibu. Jadi kalau Ibu bicara sama anak laki, tolong nggak usah dia lihat muka Ibu. Memang komunikasi efektif melihat mata tapi tidak berlaku pada laki-laki setelah penelitian terbaru. Saya sering lihat ibu-ibu nih ngomong sama anak lakinya, termasuk saya dulu. Anak saya lahir 93, ilmu belum ada. Lanang, ibu mau bicara nak? Ya Bu, dia seneng kan? Pas dia lihat mata saya lihat matanya, mata ketemu mata, gayanya lanang begini. Ibunya marah, lanang yang sopan. Kalau bicara sama ibu, lihat muka ibu. Lihat mata ibu nak? Iya Bu, pas lihat lagi. Setengah jam, lihat ibu, lihat ibu, lihat ibu. Bahkan saya sering lihat ibu-ibu muda, anak laki-lakinya dikembang kepalanya begini. Itu masih bagus. Ada istri juga begitu, suami mukanya diginikan. Tidak berlaku untuk laki-laki bicara efektif tatap mata. Ya, laki-laki kalau nggak lihat kita, ya, atau kita nggak lihat laki-laki, dia akan lihat kita. Jadi kalau bicara sama anak laki-laki, supaya anak laki-laki melihat wajah ibunya, ibu harus pakai tulisan. Saya mendidik 4 anak laki-laki selalu pakai tulisan. Dia pasti lihat kita. Atau kalau ibu lihat anak laki-laki dan dia tidak lihat ibu, tidak usah marah. Bicara saja. Tapi bicara sama laki-laki nggak boleh panjang-panjang ya Bu. 5 menit ya. Ngerti nak? Iya Bu, itu cukup. Pak, ibu-ibu sering panjangan Pak. Ngerti nak? Iya Bu, coba ulang tadi ibu ngomong apa. Disuruh ulang Pak, sudah malam. Ibu pantang nasihati anak laki di malam hari. Dia cuma bisa dengar tapi tidak bisa respon. Nanti kita yang sakit hati. Ya, maka kalau mau nasihati anak laki, kalau nggak siang, sore hari. Setuju ya Bu? Yang punya anak laki-laki angkat tangan. Berapapun umur anak laki-laki, kita pakai cara seperti itu. Ya, iya, siap. Ya. Lanjut, next. Sudut mata. Sudut mata perempuan Pak, walaupun melihat ke depan, dia bisa melihat kanan kiri. Tapi pendek ke depan. Laki-laki, sudut matanya sempit tapi panjang ke depan. Ini dikarenakan perbedaan retina mata laki-laki dan perempuan. Dalam retina itu ada namanya sel kerucut. Sel kerucut retina mata perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Ini hanya untuk perempuan aja ya, untuk ibu ya. Bu, atau wanita yang ada dalam ruangan ini, coba tangan kanannya angkat. Sejajar mata. Bapak nggak usah ya. Ibu matanya lihat jari tengah. Tetap di jari tengah. Pertanyaannya, tetap jari tengah ya Bu? Lewat sudut mata kanan ibu, apakah masih bisa lihat teman yang duduk paling kanan? Masih bisa Bu? Masih bisa lihat teman yang duduk paling kiri? Laki-laki tidak bisa begitu. Tuh, maksa. Pak coba Pak, nggak usah. Udah penelitian. Bu, ini penelitiannya 2 negara. Ya, sel kerucut retina mata perempuan lebih banyak, makanya perempuan matanya ke depan. Saya aja masih bisa lihat tempat ini, masih bisa lihat sound system itu, ya, masih bisa lihat sound system di situ. Kenapa? Karena pembagian tugas. Perempuan matanya memang cocok sekali pekerjaan indoor, atau dikatakan perempuan menjaga sarang itu baik sekali. Ibu pernah Bu? Lagi masak, matanya dimasakan, ada orang datang, ibu tahu? Siapa tuh? Matanya dimasakan tuh, ada orang datang, ibu tahu? Ya Bu, maaf, lagi masak, maaf, ada tikus lewat, ibu tahu Pak. Tapi matanya tetap dimasakan. Ya Allah tuh tikus, matanya dimasakan. Tapi memang kami pendek Pak. Laki-laki seperti ini, ternyata tugas laki-laki ini sering disebut mata pemburu atau mata hunter. Sadap. Makanya bapak-bapak kalau sudah di luar ruangan atau di luar rumah, ya, outdoor itu jago banget matanya. Maksudnya gini, dengar dulu. Makanya saya heran, suami saya kalau bawa mobil, saya di samping ya. Apabila sudah mau sampai di tempat, suami saya bilang sama saya, sambil bawa mobil, itu dia tuh, gedungnya sudah kelihatan. Kata suami, saya begini loh, mana sih? Karena perempuan pendek. Ini bisa berantem loh. Apa kata suami saya? Masa gitu aja nggak lihat? Astagfirullahaladzim. Ya, makanya ibu, siapapun laki-laki kalau sudah duduk di depan drive ya, itu hormon testosteronnya banjir. Dan dia kalau mau nyalip atau ngebut ke depan, tolong pasrahkan pada tugas laki-laki, kita diam saja. Karena ibu-ibu sering gitu ya, awas.
Lihat kanan kiri Pak, lihat kanan kiri, awas, awas. Ya Allah. Suami saya pernah marah, waktu dia mau nyalip ke depan, saya bilang suruh lihat kanan kiri. Dia bilang apa? Ngapain lihat kanan kiri, orang nyalipnya di depan? Karena panjang mata laki-laki, ya. Mata hunter, mata berburu nafkah. Zaman dulu pun bapak-bapak kan berburu, ya. Pada saat berburu nafkahnya di hutan, laki-laki jago banget ke hutan. Berdiri, ke depan langsung lihat kijang, itu laki-laki lebih jago. Tinggal tembak. Jangan perempuan masuk hutan. Mana kijangnya ya? Mana sih? Udah nggak lihat ngomong terus. Lari lah tuh kijang. Udah Bu, kita tunggu di rumah. Karena perempuan jago membagi, ya. Sudah, sabar aja Bu, ya. Makanya sekarang kita juga jago membagi. Amplop dari gaji kita bagi-bagi, masukin. Kadang-kadang, amplop ini isinya nggak ada. Ya, jadi seperti ini. Laki-laki memang jago outdoor. Maka mata laki-laki seperti ini sering bermasalah kalau dalam rumah, terutama mencari barang. Kunci mana kunci? Pada sebelah sini. Karena matanya lurus. Pernah gitu Bapak Bu? Sering. Suami saya pernah marah-marah cari dompet. Dompet saya mana? Di sini dompet saya, padahal geser sedikit. Matanya lurus. Anak laki-laki juga begitu. Dulu anak laki-laki setiap mau sekolah, ribut cari seragam sekolah. Ibu, seragam aku mana Bu? Dia lihat ke depan padahal digantung di sini. Dan ibu-ibu sama seluruh dunia kalau marah lihat laki-laki begini. Apa dibilang? Ini, makanya cari pakai mata. Serem amat. Ibu, laki-laki tersinggung kalau kita bilang cari pakai mata. Karena sesungguhnya dia sudah cari pakai mata, cuman matanya lurus. Maka itu bisa bikin feel bad anak mau sekolah. Boleh diganti Bu? Kalau anak laki-laki atau suami mau cari barang dan ada di sampingnya, bantu saja. Kadang perempuan mau ngomong Pak, pengen banget ngomong cari pakai mata kan gitu. Diganti omongannya Bu ya, diganti ya, itu jelek cari pakai mata. Ini loh ayah, Masya Allah mata laki-laki banget. Itu jauh lebih baik dibanding cari pakai mata. Berapa kali dimarahin ibu Pak gara-gara ini Pak? Ya. Mata seperti ini juga sering bertengkar suami istri kalau apa? Janjian bertemu. Ya, aku depan mic dia ya. Sudah depan mic di. Nunggu, lihat suami datang. Ya, ayah. Dia jalan lurus. Cari istrinya di depan padahal di samping. Ini bisa bertengkar Bu. Saya bilang sama suami, ya Allah ayah, segede gini masa kamu gak lihat? Saya harus segede apa lagi? Dia sumpah saya gak lihat, sumpah. Pernah bertengkar di Masjid Nabawi itu pintu 25 gara-gara itu. Mas, lewat aja. Maka setelah tahu ini maka kita yang proaktif Ibu. Janjian sama suami, kita lihat suami, oh itu dia. Percuma panggil begini dia gak lihat. Langsung cegat di depannya. Suami saya itu sering kaget lagi jalan tiba-tiba astagfirullahaladzim. Kamu dari mana? Dari samping. Nggak lihat. Ya Allah. Pak saya belain Pak. Supaya ibu nggak baper Pak. Ya. Ibu masih sering diajak suami makan berdua di luar? Kalau ibu diajak makan berdua tolong tidak duduk samping suami. Percuma ibu cantik dia nggak lihat. Bapak malah lihat ibu yang di meja depan. Karena lurus matanya, nggak ada penghalang. Aduh, kalau masih pengantin baru, suami rela begini Bu, rela itu kalau ibu ngomong suami pasti begini. Tapi kalau sudah 5 tahun berumah tangga, udah susah ada ganjalan, nggak bisa begini dia. Maka duduklah di depan, paham ya Bu? Dan kalau suami menatap, ibu tunduk. Laki-laki tidak suka dijanjangin matanya, apalagi tanya soal uang. Ayah tahu nggak uang sekolah anak sekarang naik? Nggak suka Bu. Kalau ibu bicara soal uang matanya tunduk. Ya, aku mau bicara. Ya, kayak gitu ya Bu. Supaya ibu nggak sakit hati. Ya, kasihan. Next lanjut. Slide. Ya. Perempuan memang senang berkumpul Pak.
kami memang senang hubungan dan kerjasama. Maka jangan heran kalau ada seminar parenting, lebih banyak ibu-ibu yang datang. Ya, taklim, pengajian, ibu-ibu tuh nggak usah dipaksa, Pak. Ya, kami datang dan kami memang senang berkumpul. Bahkan foto saja rame-rame berkumpul tuh. Foto tuh. Takut di cropping di samping, pada duduk ke depan. Nah, itu kadang-kadang gitu. Ya. Tapi laki-laki, ya, dia senang menginginkan kekuasaan, kedudukan serta bersaing. Ini laki-laki memang, Bu. Siapa punya anak laki-laki lebih dari satu? Sering bersaing? Nah, itu bukan bertengkar, itu sedang berkompetisi. Ilmu pedagogi terbaru adalah kalau anak laki-laki masih kecil sedang bersaing, kita diminta untuk tidak cepat-cepat dipisahkan. Agar dia latihan kompetisi, kalau enggak nanti besar cengeng di dalam kompetisi kerja. Ya, ini punya aku. Ah, diemin aja, Bu, diem. Astagfirullahaladzim. Kapan dipisah? Dua hal. Satu, kalau bicaranya sudah buruk, dia bicara binatang, nggak boleh, ya. Kamu boleh bersaing, tapi ngomong yang santun. Atau mau memukul, kamu boleh bersaing tapi tidak memukul. Seperti itu, ya Bu. Tapi saya bisa maklum kalau ibu, ya, pada saat anak laki sedang bersaing, ibu cepat-cepat pisah. Saya memaklumi itu, Bu. Karena ibu-ibu tidak suka bersaing, ibu-ibu sukanya berkumpul. Betul, Bu? Ibu-ibu kalau berkumpul ngapain, Bu? Bukan gosip, mengumpulkan informasi. Betul. Ya, Bu. Informasi dari narasumber dan dari teman-teman. Ada makanan enak, beli di mana, Jeng? Ah, itu informasi bukan? Iya, Jeng tahu nggak? Itu juga informasi. Maaf ya, Pak. Ya, makanya bapak-bapak itu sebenarnya lebih senang rapat. Karena rapat itu bersaing ide, bersaing konsep. Ya, makanya dalam umat Islam Allah paksa laki-laki dengar khutbah Jumat, dipaksa, makanya hukumnya wajib. Perempuan nggak usah dipaksa ke taklim, datang, Bu. Kadang hari cuma 7-10 kali taklimnya itu ibu-ibu tuh bisa begitu, pagi sore. Karena perempuan begitu, Bu. Ya, perempuan juga senang ngajak temennya kan, sana yuk gitu. Bahkan maaf, contoh saja, tapi contohnya sangat umum. Maaf ya, Pak, wanita saking senangnya ngajak, maaf kalau di mall mau ke toilet aja bisa ajak temennya. Toilet yuk, pipis yuk, gitu. Dan itu biasa, Pak. Tapi saya nggak pernah dengar laki-laki bilang, Pak, pipis yuk, nggak ada. Nggak ada. Laki-laki bersaing, ke toilet pun dia bersaing. Nggak usah aja teman. Saya pernah ikut rapat ke istri Panglima waktu kami rapat. Ibu Panglima aja mau ke toilet ajak temennya, ajak ajudannya. Ya, toilet yuk, siap Bu, kami antar. Dia antar. Tapi Pak Panglima nggak begitu, dia pergi sendiri. Nggak ada dia bilang, Pak, pipis yuk. Nggak ada. Dan kalau ada bapak sebelahnya bilang kayak gini, yuk. Itu jadi pasien saya, Pak. Ya Allah, ya. Kami begitu, Pak, senang berkumpul. Ke WC aja bareng, terus bisa punya teman baru di toilet, Pak, kami, Pak. Saking nunggu nggak tahan ngomong. Kadang suka jaim, nggak mau ngomong, tapi karena kelamaan, lihat ke sebelah. Ibu sebelah juga gitu. Tinggal di mana, Jeng? Nah, jadi itu, Pak. Minimal tanya lokasi rumah. Tapi nggak ada bapak-bapak begitu. Kenapa? Bapak itu matanya lurus. Maka maaf, toilet pria, urinatoirnya itu nggak usah pakai bilik. Karena bapak-bapak fokus, lurus. Nggak ada bapak-bapak sambil ke belakang. Paham ya, Bu? Perempuan udah pakai bilik aja masih ngomong. Jadi fasum toilet itu mengikuti kerja otak pria wanita. Ya, oke? Aduh, lanjut. Punten, Pak, mohon izin. Ini otak hadap sana, kemudian dibelah, ya. Kemudian ada organ di dalam otak yang melengkung putih, ya. Kami sebutnya dalam bahasa medis corpus callosum. Boleh ulang, Bapak Ibu? Corpus callosum, ya. Corpus callosum persis di tengah, agak dalam di tengah, melengkung ke atas, menghubungkan otak kanan dan kiri. Corpus callosum wanita lebih tebal 30% dari pria, ya. Next slide-nya. Nah, itu corpus callosum di situ. Di tengah, agak dalam, ya. Lanjut. Nah, ini penelitiannya di UCLA, Universitas California Los Angeles oleh Dr. Robert Groski, ahli neurolog. Wanita karena korpus kolosumnya lebih tebal, maka wanita mampu mengerjakan pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Betul, Bu? Ibu pernah masak?
Suapin anak, balas WA, sambil ngepel kakinya begini, pantatnya tutup lemari, pernah Bu? Ah, itu perempuan banget. Coba slide berikutnya. Tuh. Itu kami, Pak. Itu anak nggak bakal keselak, Pak, susunya, Pak, karena perempuan matanya lebar ke samping. Dia tahu tuh kemiringan botol, Pak. Itu kami, Pak. Ya. Laki-laki korpus kolosumnya lebih tipis. Sehingga laki-laki pada saat mengerjakan sesuatu di depannya, cepat konsentrasi dan pendengarannya menurun. Maka laki-laki hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Contoh paling sering ini, ketika pria membaca koran atau nonton TV dan pegang gadget, ia tidak dapat mendengar apa yang wanita katakan padanya. Ibu, kalau bapak lagi pegang gadget baca koran, berapa kali dipanggil baru nengok, Bu? Berkali-kali ya. Bapak bukan sengaja tidak mau nengok, Bu. Beliau sedang konsentrasi, pendengarannya menurun. Jadi makanya banyak suami-suami pernah cerita sama saya tuh, Bu Aisyah, saya heran, istri saya kalau manggil matanya melotot. Saya bilang, Pak, istri Bapak yang cantik panggilan pertama dan kedua tuh, Pak. Ya kan, Bu? Misal suami di situ, Mas, masih cantik kan? Nggak nengok. Mas, pas muka begitu istrinya, suaminya nengok. Paham, Pak? Sebetulnya Bapak istrinya cantik, cuman kesel, nggak punya ilmu, manggil suami berkali-kali. Ya, untuk ibu mau pas panggil suami nengok ibu cantik, mau, Bu? Saya tanya dulu, mau apa enggak? Kalau enggak saya enggak kasih tipsnya. Mau? Supaya Bapak waktu nengok ibu panggil ibu tetap cantik, atau anak laki-laki menengok ibu tetap cantik, tolong pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Mas, halo, Mas. Siapa tahu suami nengok panggilan ketiga atau keempat kita masih cantik. Boleh gitu, Bu? Atau tidak usah teriak-teriak panggil laki-laki, colek saja. Kadang colekan pertama nggak rasa, Pak, karena sedang konsentrasi, maka colekan kedua baru kerasa. Paham ya, Bu? Supaya anak laki-laki paling males kalau ibunya panggil teriak-teriak. Ya. Saya sejak tahu ilmu ini berhenti memanggil suami teriak-teriak dari belakang. Tetapi, Bu, tetap sering lupa. Kenapa? Ilmunya baru. Pernah satu ketika suami saya di depan, saya panggil dari dapur, Mas, oh iya otaknya tipis. Mas. Itu lebih baik, Pak, kalau enggak marah, Pak. Kalau kita lupa ilmunya marah. Ya, enggak jadi masa kalau marah ini. Ya. Jadi karena ini baru maka sering lupa, Bu. Mudah-mudahan walaupun lupa tiba-tiba ingat, langsung rubah caranya. Itu ya, Bu ya? Oke, alhamdulillah. Next lagi. Anak laki-laki sedang konsentrasi, pendengarannya menurun. Ibunya panggil nggak jawab. Kira-kira diapakan oleh ibunya? Dihardik, dicubit, dibentak, dimarahin. Tapi ada yang paling tidak suka anak laki-laki. Apa itu? Direbut mainannya. Karena skor lagi tinggi-tingginya ibu rebut. Marah dia. Saya beberapa pasien kena narkoba gara-gara itu, Bapak Ibu. Karena sering direbut sama ibunya, karena ibunya panggil nggak jawab, ibunya marah maka direbut. Dia sangka gadget ini yang menyita perhatian. Padahal bukan itu. Dia sedang konsentrasi. Ya, diambil ibunya, nggak nyaman ya, main di rumah, dia main di warnet, pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Jadi please, pahami ini ya, Bu ya. Mudah-mudahan jadi anak nyaman. Ya. Bapak maaf, terkadang istri duduk di samping suami, suka baper, Pak. Kenapa? Karena suaminya nggak lihat. Nah, memang matanya kan lurus. Laki-laki sudahlah lurus, konsentrasi pendengaran menurun. Ibu kalau duduk samping suami, supaya suami ya tahu ibu ada, nggak usah nunggu, Bu. Itu bisa 3 jam. Ibu colek aja, ya aku di sini. Gitu. Karena laki-laki konsentrasi. Ya. Lanjut. Ketika pria mencari jalan keluar pintu tol, pria tidak dapat diajak bicara. Kenapa, Bu? Kalau diajak bicara? Kenapa, Pak, kalau diajak bicara, Pak? Seringnya kebablasan. Siapa yang dimarahin, Bu? Istrinya pasti. Ngomong terus. Saya kalau suami bilang ngomong terus, maaf Mas, itu efek samping. Dari 20.000 kata. Kamu ngegosip aja, itu komplikasi. Jadi siapapun laki-laki, baik itu suami, anak laki-laki, mitra kerja laki-laki, kalau sedang cari jalan keluar pintu tol karena dia sedang nyetir, tolong tidak ajak bicara.
Walaupun masih 20.000 kata masih lengkap, ibu diam saja dulu. Tunggu suami tanya lagi. Ya Bu, kenapa begitu? Next, slide. Karena korpus kolosum itu di tengah, laki-laki lebih tipis. Maka otak kanan laki-laki kerja sendiri, otak kiri laki-laki kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi dan pendengarannya menurun. Perempuan karena otak tengahnya tebal, otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Ini yang menyebabkan perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Ya Bu, ini perbedaan kita. Kita multitasking karena itu fitrahnya. Ya. Tetapi ada dampaknya juga otak perempuan kayak begini. Apa dampaknya? Sering salah tunjuk arah. Pak, belok kanan Pak. Tangannya kiri. Bapak-bapak mohon maaf kalau ada ibu-ibu pakai motor matic, sennya di kanan belok di kiri. Itu karena otak kami Pak. Ya Bu. Ibu, suka susah ngomong kanan kiri nggak Bu? Bilang kanan taunya tangannya ke kiri. Atau kadang-kadang maaf ibu-ibu kalau masuk ke mall nih, masuk ke toilet mall, itu selamat keluar nggak selamat Bu? Pasti salah jalan, kanan kiri taunya masuk toilet pria. Pernah gitu Bu? Dan itu bukan pikun ya. Kalau ibu salah tunjuk arah itu bukan pikun. Ibu salah nyalakan sen, beda beloknya itu juga bukan pikun. Betul, kalau ibu salah tunjuk arah bilang, ya Allah aku perempuan banget. Betul Bapak, itu usulannya Bapak itu. Ya, makanya Pak maaf perempuan susah baca peta. Hanya 8% perempuan bisa baca waze dengan sempurna, selebihnya bingung utara selatan. Kami begitu Pak, jadi tolong jangan dimarahin istrinya ya. Saya sering banget dimarahin suami dulu. Dulu belum ada waze, kalau undangan kawin di belakangnya ada peta itu. Suami bawa mobil dia suruh baca, saya baca. Saya utara selatan aja bingung Pak, mana sih utara? Dan paling susah kalau di Jogja. Tanya orang jalan Kamboja di mana? Utara 100 meter, selatan ya 5 meter. Saya perempuan nggak suka begitu Pak. Perempuan lebih senang sebelah mananya Alfamart. Nah itu. Sebelah mananya Mike D. Itu perempuan Pak. Karena otak kami yang begini Pak. Kami multitasking tapi kami sering salah tunjuk arah. Ya. Lanjut. Otot wajah. Ya. Sebetulnya otot wajah sama-sama ya. Ada uratnya segala. Tetapi yang membedakan hormonal. Ya. Kalau ada suami istri sedang duduk, kemudian ada anaknya lari-lari dan anaknya jatuh, maka ibunya, slide berikutnya, next, akan berespon secara emosional 2,5 detik setelah anak jatuh. Maka ibu langsung kan panik kan Bu, ya kan gitu ya. Gimana Bapak Bu? Rata mukanya? Setelah diteliti ternyata laki-laki, ya, next, dia lebih cepat berespon daripada perempuan. Bapak kalau anaknya jatuh, Bapak lebih kaget duluan daripada ibu. Cuman emang gak kelihatan wajahnya. Ya, kenapa? Karena itu hormon testosteron yang mewarnai wajah laki-laki. Laki-laki telah melatih diri mereka sejak kecil untuk menyembunyikan emosi wajah. Tapi sebetulnya takutnya duluan, kagetnya duluan. Saya harus jelaskan ini Pak, karena sering ibu-ibu mengatakan suami saya gak ada perasaannya. Padahal Bapak lebih duluan takut Bu, lebih duluan kaget, hanya memang mukanya rata. Karena itu masalah hormon Bu, hormon testosteron itu. Ya. Perempuan wajahnya kelihatan karena hormon perempuan juga estrogen progesteron, maka kadang perempuan juga suka lebay. Tanggung-tanggung akhirnya ibunya yang nangis. Ya. Enak sebetulnya ngomong sama perempuan Pak. Kita lihat slide berikutnya. Perempuan kalau diajak bicara 10 detik saja mukanya bisa berubah 6 kali. Ya, slide. Makanya kalau ngomong sama perempuan enak. Apa kabar Jeng? Baik, tahu nggak? Iya apaan? Oh yang bener, masa? Nah, 6 kali berubah Pak. Betul Bu? Tapi inilah cantiknya perempuan. Nggak enak punya teman perempuan mukanya rata. Jeng, apa kabar? Tahu nggak besok ada seminar? Nggak enak banget tuh. Saya paling takut lihat Riana itu di televisi. Dia suka begini kayaknya cuma seram. Suami pulang pun Bapak senang kalau muka ibu berubah-berubah Bu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah datang, alhamdulillah. Ayah tahu nggak? Ayah jangan gitu. Perempuan itu lebih cantik daripada ibu mukanya rata. Ayah dari mana? Mau soto atau sate? Bokir. Saya paling takut lihat wajah Susana almarhumah itu ya Allah. Kadang televisi swasta, ya
putar Susana tengah malam itu. Anehnya remote nggak bisa dipindah. Masya Allah, ya Bu ya. Yang pendiam saja 10 detik 3 kali berubah wajahnya. Tapi laki-laki, ada fenomena menarik pada laki-laki. Terutama kalau bapak baru sampai di satu tempat, baru sampai di rumah kah, baru sampai di kantor, atau misalnya janjian sama ibu, bapak mau jemput ibu. 10 menit pertama, laki-laki apabila baru sampai, apapun perasaannya, wajahnya begini. Mungkin bapak nggak sadar selama ini. Ini yang bikin ibu kesel, Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah udah pulang. Ibu senyum sama suami kan? Ibu maunya apa kalau ibu senyum sama suami? Ibu maunya apa terhadap suami? Dibalas senyum? Bisa Bu, tapi tunggu 10 menit. Sebetulnya bapak pulang ke rumah gembira, cuman mukanya begitu. Bisa jadi hasrat melihat istri tapi mukanya sama. Mau tahu suami marah atau tidak? Setelah 10 menit. Setelah 10 menit suami marah, berarti datang sudah marah. Paham ya Bu? Karena pertengkarannya suami istri adalah di 10 menit pertemuan. Istri senang suaminya datang, ayah. 5 menit senyum karena nggak dibalas. Menit ke-6 muncul paranoid, waham curiga. Tuh kan, dalam hati, dia nggak suka pulang ke rumah. Menit ke-6. Menit ke-7 muka istri berubah. Istri yang galak apa dia bilang? Kalau nggak suka pulang jangan pulang. Kata suami, siapa yang nggak suka pulang? Maka banyak bapak-bapak bilang, saya salah apa lagi? Pulang salah nggak pulang salah? Punten Pak, kami tidak tahu kalau bapak begini. Sebetulnya bapak penggembira, kami nggak tahu. Dan menurut penelitian ibu, laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Apakah itu ibunya, apakah itu anak perempuannya, apakah itu istrinya, apakah itu istri orang lain, pokoknya wanita tersenyum. Maka ibu harus sambut dengan senyum, walaupun belum dibalas, ibu harus tetap senyum. Laki-laki kalau baru pulang ke rumah, dia akan ke meja kerjanya, taruh semua barang, tidak suka diajak bicara apapun. Berikan waktu 10 menit ibu. Sambut suami nggak usah lebih 10 kata di luar salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah sudah pulang, cukup. Cium tangan. Habis itu biarkan bapak melepaskan semua barang-barang yang di kantong, yang di dompet dan sebagainya. Ibu ke dapur. Ngapain ke dapur Bu? Belum Pak, lihat jam dulu. 10 menit itu jam berapa ya? Tunggu kode. Anak laki biasanya kalau sudah siap diajak bicara, dia datangi ibu. Bu, masak apa Bu? Pernah gitu? Bu, ada makanan apa Bu? Berarti anak laki sudah siap diajak bicara. Suami biasanya memanggil. Maka ibu jangan jauh-jauh. Setelah 10 menit dipanggil-panggil. Saya sering tuh suami panggil, Bu Isa. 12 menit. Waktunya bicara. Waktunya menggenapkan 20.000 kata. Tadi pagi baru 15.500. Saya bicara sama suami, dia cuma jawab, nggak apa-apa Bu. Suami dengar, cuman memang nggak bisa respon karena sudah habis. Ngomong aja. Jadi gini ayah, aku tuh ya diundang sama Prof Udan, cerita gitu, ya. Dia cuman, nggak apa-apa. Tapi uniknya, kadang bapak-bapak besok pagi dia tanya lagi sama istrinya, gimana kemarin? Ibu, ya, kalau ibu nggak paham tentang otak ini, pikir waktu yang malam cerita suami nggak respon, nggak dengar, padahal mereka dengar. Cuman mereka ingin merespon, makanya tanya lagi esok hari. Kenapa? Karena sudah bangun tidur 7.000 kata sudah ada lagi. Ibu cerita aja lagi. 20.000 kata udah ada lagi Bu. Paham ya Bu? Iya. Dan inilah gantengnya laki-laki. Ini yang disebut wibawa. Ini yang disebut cool. Oke Bu? Terima suaminya 10 menit mukanya begini? Terima? Atau ibu mau suaminya buka pintu, Assalamualaikum Bunda, ayah kangen banget. Mau gitu suaminya? Ibu mau suami yang begini atau yang begini Bu? Ayo, yang begini apa yang begini? Gini aja ya. Karena itu cool banget. Bapak, perempuan bangun tidur sudah bisa ngomong. Ibu, bapak kalau bangun tidur nggak bisa ngomong, mukanya cool gini. Dan itu ganteng. Daripada bangun, tara. Serem banget. Ya Allah.
Baik Bapak Ibu, dulu saya sudah sama-sama dokter suami istri tapi belum paham ilmu ini, maka suka kesel. Ya, saya sering singgung-singgung suami sambil nyanyi-nyanyi itu. Suami lagi duduk di sana, saya nyetrika di sini. Ku coba bertahan, mendampingi dirimu. Itu suami nggak denger, dia lihat aja TV. Lagu kedua langsung. Lelah, lelah hati ini menggapai hatimu. Tahu lagu itu, Bu? Tak jua menyatu. Lelah, lelah hati ini. Dia juga diam aja. Masih terus usaha. Lagu ketiga. Kalau ku tahu isi hatimu. Bapak Ibu tahu lagu ini? Ya Allah, umur kita udah tua ya Pak. Golden banget. Suami baru nengok lagu ke-8 Pak. Itu juga lagunya udah gembira. Sayang, opo koe krungu jerite atiku. Itu suami santai banget kan? Apa sih kamu? Yuh. Itu pakai kode-kode begitu Pak. Ya Allah. Ya. Mudah-mudahan ilmu sedikit ini buat ibu tambah sayang sama suami ya. Bapak juga tambah sayang istri, tambah sayang anak laki dan perempuan ya. Sebelum saya tutup, saya mau cerita sedikit. Tahun lalu saya seminar di Jayapura ya. Cerita tentang otak pria wanita cukup lama, yang detil sampai 2 jam. Selesai seminar, ya biasalah tadi ibu-ibu ketawa-tawa, bapak-bapak juga gitu. Setelah seminar ada satu ibu Papua, dia peluk saya. Teman-teman yang dari Papua, bapak ibu dari Papua ada? Yowes. Jadi waktu itu ada ibu peluk saya. Dia bilang begini, ibu dokter, tadi ibu dokter cerita otak pria wanita, orang lain tertawa, saya menangis. Saya tanya, kenapa ibu menangis? Sebab saya punya anak laki-laki 6. Selama ini kalau saya panggil dia tidak jawab, saya siram air. Kok tidak dengar mama ya? Kok tidak dengar mama? Serem banget. Jadi dia menangis. Saya baru tahu kalau otak laki-laki begitu ibu dokter. Jadi gimana Bu? Saya mau cepat pulang. Saya mau minta maaf sama suami dan 6 anak laki-laki itu. Terus ibu mau bilang apa? Saya mau bilang, mama minta maaf. Mama tidak tahu kalau kau punya otak tipis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.